warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Yang baru mampir, silahkan di subscribe, comment, and like. Semoga video nanti yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian ya. Oke teman-teman, di sini aku mau cerita mengenai promil aku yang kemarin-kemarin sebenarnya udah lama mau aku ceritain, tapi baru sempet aku bikin video ini karena banyak banget teman-teman aku yang gimana sih kok bisa berhasil kayak gini. Nah, perlu kalian tahu teman-teman, aku sebelumnya itu divonis dokter sulit hamil karena PCOS. Nah, yang belum tahu PCOS itu apa, yaitu Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, itu semacam gangguan hormon di alat reproduksi wanita. Maaf agak sedikit engap karena alhamdulillah karena ini aku udah hamil dan sudah berjalan mau 5 bulan. Nah, karena kemarin males, mager, dan baru sempat bikin video, jadi mohon maaf kalau agak ngap ya. Nah, untuk yang tadi aku lanjutin tentang PCOS. Nah, PCOS itu gangguan hormon yang dialami oleh beberapa wanita yang ditandai dengan haid tidak teratur, terus ada obesitas, dan juga mungkin pola hidup yang tidak sehat. Nah, seperti itu. Itu yang aku alami selama kemarin aku melakukan program hamil. Nah, apa aja sih yang perlu kita atasi mengenai PCOS itu? Nah, PCOS itu kata dokter ya, yang kemarin aku promil di Dokter Zamzuri, yang alhamdulillah aku berjodoh dengan dia. Dia itu praktek di rumah sakit Islam Klaten, juga di rumah sakit JIH Solo, dan juga di klinik Ibu Mil Klaten. Nah, jika kalian mau promil dengan Dokter Zamzuri, kalian bisa datengin di pusat kesehatan tersebut ya. Nah, yang pertama itu mengatur pola makan. Nah, gimana sih caranya mengatur pola makan? Kalau untuk PCOS itu kan yang pertama kita disaranin pasti sama dokter itu harus diet. Nah, diet itu dimulai dari pola makan. Kalau pola makan kita nggak bener, ya jangan berharap kalau diet kita bakal berhasil gitu ya teman-teman. Karena kalau nggak ada kemauan dari diri kita buat serius nih buat konsisten diet. Nah, kalau nggak ada itu, maka ya jangan berharap kalau diet kita berhasil ya teman-teman. Yang pertama, pola makan kita harus menghindari satu, yaitu junk food. Junk food yang semacam kayak apa sih, kayak aku sebenarnya suka banget sama junk food ya teman-teman. Nah itu Nah itu pas aku awal-awal ngindarin junk food itu emang susah banget teman-teman. Kayak aku tuh udah suka kayak fried chicken, abis itu kayak pizza, terus makanan-makanan yang pokoknya ya aku like banget, akhirnya dilarang sama dokter. Nah, terus makanan fast food atau makanan instan kayak mie, terus eh, apa ya, semacam salad kayak gitu, yang saladnya itu bukan dari sayur ya, tapi salad yang kayak misalnya dari burger kayak gitu. Nah, itu kan juga kurang bagus juga buat PCOS. Nah, untuk mengatur pola makan dari makan pagi, makan siang, makan malam, itu harus kita bener-bener atur. Dari aku yang dulunya kalau nggak makan mie misalnya tanpa nasi putih, dan itu semua aku hilangin teman-teman. Aku mulai mengganti nasi putih dengan nasi merah. Semua makanan atau lauk yang aku makan itu direbus atau dikukus, jangan digoreng kayak gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, aku akan kasih beberapa contoh menu yang aku makan selama diet kemarin ya, sebelum aku hamil dan pada saat promil. Nah, itu ada menu pagi, menu
siang dan juga menu malam. Yang menu pagi itu kita maksimal sarapan itu jam 7 sampai jam 8 pagi. Nah, itu kita harus udah sarapan. Nah, aku dulu itu makan sama nasi merah itu sejumlah 7 sendok. Habis itu makannya itu pakai lauk telur rebus, tapi kuningannya dipisah, jadi cuma putihnya aja ya teman-teman, karena yang kuning itu banyak mengandung lemak, jadi jangan dimakan. Habis itu yang ketiga itu ada sayur. Kalau sayur bisa opsional ya teman-teman, bisa sayur sop, bisa sayur bayam, atau enggak ya terserah teman-teman lah mau makan yang sayur apa, itu opsional ya teman-teman. Nah, kalau menu siangnya itu maksimal makan jam 2 siang ya teman-teman, jangan lebih, karena itu akan nanti mengganggu pola makan kalian gitu. Nah, yang pertama tetap makan nasi merah dengan jumlah 5 sendok aja, karena siang itu kita bakal mudah ngantuk, karena kalau kita udah ngantuk habis makan pasti kan tidur. Nah, itu akan mengganggu diet kita juga. Jadi diusahakan jangan kekenyangan gitu teman-teman. Nah, habis nasi merah lauknya boleh daging tanpa kulit ya teman-teman. Jadi bisa dada atau enggak daging merah. Nah, dada itu juga jangan yang ada kulitnya dipisah ya teman-teman, karena kulit juga mengandung banyak lemak. Jadi stop, jangan makan kulit ayam atau kulit apapun ya teman-teman. Nah, kalau sayur itu juga optional, mau yang tadi sayur tadi pagi bisa, atau enggak sayur yang baru juga boleh. Misalnya mau pengen ganti variasi menu sayuran, silahkan teman-teman. Yang penting jangan kalau bikin sayur jangan kasih gula aja gitu ya, sama jangan banyak yang garamnya gitu. Nah, terus kalau makan sorenya itu maksimal jam 6 atau enggak jam 7 sore, sekitar isya lah, kalau kalau kalian umat muslim ya teman-teman. Jadi maksimal isya itu kalian udah harus makan sore. Nah, itu juga tetap nasi merah 7 sendok, terus lauknya boleh tempe, boleh tahu, variasi teman-teman terserah, yang penting itu dikukus ya teman-teman, jangan digoreng. Kalau misalnya mau digoreng boleh sih, tapi yang less oil, jadi oilnya itu dikit banget, kayak misalnya cuma 1 sendok, minyaknya paling banyak 1 sendok lah, itu buat kalau kita mau apa ya namanya, ya menggoreng tapi dengan sedikit minyak gitu teman-teman. Nah, kalau kalian pengen ngemil boleh banget, tapi di sela-sela makan kalian itu jam waktu ngemilnya itu disesuaikan ya teman-teman, jangan terlalu mepet ke jam makan, jadi misalnya di tengah-tengah gitu. Nah, kalau kalian mau ngemil itu bisa buah, habis itu misal bisa oatmeals, atau enggak ngemil roti gandum yang murni gandum ya teman-teman, jangan yang roti tawar yang udah ada campurannya gitu. Jadi kalau misalnya mau roti tawar ya yang murni gandum gitu teman-teman. Nah, selain pola makan juga, kita harus perlu mengatur pola hidup sehat ya teman-teman. Jadi kalau makanan aja itu kurang cukup. Nah, yang pertama, kalau aku dulu itu setiap mau tidur itu jamnya diatur. Maksimal jam 10 malam itu kita udah harus tidur. Habis itu kita bangun harus pagi. Misal ini subuh ya, subuh kita udah bangun, nah kita jangan tidur lagi, kita aktivitas, kita buat kesibukan seperti itu. Jadi kita nggak langsung ngantuk lagi gitu teman-teman. Jadi jangan tidur lagi, itu yang sangat-sangat penting. Dan di agama Islam, yang kalian umat Islam ya teman-teman, itu kan sebenarnya juga nggak bagus kan kalau misalnya habis sholat subuh itu tidur. Nah, itu karena emang di dunia kesehatan pun tuh juga dijelaskan ada ilmunya gitu teman-teman. Nah, habis itu kalau misalnya nih udah agak terang,
bisa kalian jogging atau enggak jalan kaki gitu. Nah, kalau aku dulu itu sekitar 20 menit sampai 30 menit. Nah, itu aku jogging atau enggak kalau misalnya enggak kuat jalan kaki juga enggak apa-apa, yang penting jalannya cepat. Jangan jalan santai karena nanti enggak akan berkeringat, teman-teman. Nah, jadi kalian harus jalan dan olahraga setiap pagi. Kalau misalnya ini ya aku nggak kuat nih misalnya setiap pagi olahraga. Nah, kalau misalnya nggak kuat bisa bertahap. Jadi bisa bertahap ya teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak kuat, kalian bisa bertahap. Misalnya seminggu 3 kali dulu kayak gitu teman-teman. Jadi kita nggak boleh memaksakan fisik kita gitu. Semua itu butuh proses ya teman-teman ya. Nah, selain itu uh, minum air putih yang banyak teman-teman. Jadi setiap hari kita tuh harus dimasukin banyak-banyak bener-bener cairan ya yang harus kita minum teman-teman. Jadi kalian yang suka minum kopi, suka minum teh, habis itu suka soda, please stop teman-teman. Itu nggak bagus buat kalian yang mau promil. Karena apa? Kalau teh sama kopi itu tinggi kafein, ada kandungan kafeinnya. Nah, kalau soda itu juga nggak bagus buat teman-teman semua kalau yang mau promil ya teman-teman. Karena yang pertama soda itu mengandung banyak gas dan itu nggak bagus dan nggak bermanfaat juga buat tubuh kalian yang mau promil. Dan juga kalian yang suka makanan-makanan atau minum-minuman yang manis ataupun yang misalnya kayak boba itu di stop teman-teman. Boba itu nggak sehat karena apa? Karena PCOS itu nggak boleh makan banyak yang berlemak yang pertama, yang kedua yang berkalori tinggi atau yang berkarbohidrat tinggi, habis itu yang manis-manisan itu juga nggak boleh banget teman-teman, harus dikurangi semuanya ya teman-teman karena itu nggak bagus. Nah, itu dia semoga tips dari aku yang mengatur pola makan dan pola hidup sehat selama kalian promil. Apalagi kalian yang mempunyai riwayat PCOS, wajib kalian lakukan itu. Semoga berhasil teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.